Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nahda Putra dengan NIM S1S1211016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Activity Life Cycle. Mengenai Activity Life Cycle yang telah dijelaskan oleh Pak dosen pada pertemuan minggu lalu, di mana kita juga sudah membuat sebuah proyek atau aplikasi stopwatch, namun belum sempurna. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi Activity Life Cycle pada ebook. Pada ebook ini, bisa kita lihat kita juga sudah pelajari bagaimana activity itu bekerja. Nah, kita sudah membuat sebuah proyek atau aplikasi stopwatch, di mana di dalamnya itu terdapat text view. Ini untuk menampilkan angka dari satuan detik, menit, dan jamnya. Kemudian di sini ada button start, button stop, dan button reset. Ini kemarin kita sudah membuat, dimana kita menambahkan string, reserve stringnya. Ini variable start, variable stop, dan reset. Kemudian kita membuat layout update-nya, dimana pada activity main.xml-nya itu kita memasukkan kode seperti berikut menggunakan linear layout dan menambahkan text view, di mana text view ini berfungsi untuk menampilkan konten dari tampilan satuan detiknya tadi, satuan detik, satuan menit, dan satuan jamnya. Kemudian ada 3 button di sini. Yang pertama itu button untuk start atau memulai stopwatch-nya. Kemudian button yang kedua itu adalah stop button untuk menghentikan stopwatch-nya atau jeda stopwatch-nya. Kemudian yang terakhir, button yang terakhir itu untuk mereset stopwatch-nya. Nah, bagaimana activity bekerja? Activity ini bekerja dengan menggunakan 3 buah button, di mana buttonnya ini menggunakan on-click, atribut on-click, untuk ke metodenya, di mana ketika start buttonnya atau button mulanya diklik, maka metode onClick startnya itu dipanggil, dan ketika stop buttonnya diklik, maka metode onClick stopnya itu dipanggil juga. Serta yang terakhir, ketika reset button diklik, metode onClick resetnya itu dipanggil juga. Nah, kita menggunakan 3 metode di sini, start, stop, dan reset ini. Kita kemarin sudah menambahkan kode untuk buttonnya ini.
Jika button startnya bekerja, maka nilainya true. Dan jika on click stopnya itu diklik, maka nilainya false. Dan ketika di reset juga nilainya false, dan hitungan detiknya, satuan detiknya kembali ke 0. Satuan tampilan detik maupun menit dan jamnya itu kembali ke 0. Nah, kemarin juga kita sudah menambahkan metode run timernya, di mana metodenya ini menggunakan tipe data integer, di mana menggunakan 3 variabel, yakni satuan jam, satuan menit, dan satuan detik. Di mana hitungannya di sini satuan detiknya itu dibagi per satuan waktunya ini dibagi per 3600 atau 3600 detik per jam. Kemudian untuk satuan menitnya itu satuan menitnya itu dibagi dengan 60 menit, dan satuan detiknya itu hasil dari 60 menit tadi, 60 detik 60 detik per 1 menit. Nah, kemudian juga kita sudah menambahkan handler untuk penjadwalan atau untuk struktur dari kodenya. Kemudian untuk post metodenya juga, metode postnya sudah ditambahkan ke projectnya kemarin. Post delayernya juga begitu. Nah, ini dia full metode runtimernya, full kode metode runtimernya. Dan ini kode dari kode full dari stoppage activity-nya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika aplikasi ini dijalankan? Pertama itu ketika user menjalankan aplikasinya di device, maka dia harus mengklik icon dari aplikasinya. Kemudian Android manifest XML-nya itu langsung meluncurkan untuk meluncurkan activity-nya. Kemudian Android mengecek apakah aplikasi ini sudah siap untuk dijalankan, atau jika belum, maka harus dibuat dulu prosesnya. Nah, ketika metode onCreate akan dipanggil ketika aktivitinya berjalan, runtimernya berjalan seperti ini. Kemudian ketika metode onCreate-nya telah selesai, maka layoutnya akan menampilkan di device kita seperti ini. Stoppage activity-nya akan memunculkan dari text view-nya ini yang 0, jamnya 0, menitnya 0, dan detiknya 0. Semuanya diawali dari 0, dan nilainya itu semua masih dalam keadaan false karena belum dijalankan. Nah, ini ketika aplikasinya dijalankan, kita coba dulu.
jalankan aplikasinya secara langsung. Nah, ini ketika kita jalankan aplikasinya, start. Nah, maka aplikasinya akan berjalan, yang dimana ketika kita mengklik start, maka nilainya itu bernilai true. Nah, ketika kita mengklik stop, maka nilainya itu false, dan ketika kita klik reset, maka nilainya juga bernilai false, dan satuan waktunya itu akan diulang kembali ke 0. Oke, kita kembali ke e-booknya dulu. Nah, kita sudah mencoba menjalankan aplikasinya tadi. Namun di sini kita memiliki satu permasalahan, di mana ketika kita menjalankan aplikasinya pada device dan aplikasinya berjalan, namun kita melakukan rotasi device. Ketika device-nya dirotasi, maka stopwatch-nya ini akan kembali ke hitungannya ke 0. Seperti ini. Kita coba. Nah, ketika kita klik start, nilainya kan di sini bernilai true. Nah, satuan detiknya itu akan berjalan. Namun ketika kita rotasi, kita coba untuk rotasi. Nah, ketika dirotasi, maka satuan detiknya itu akan kembali ke 0 atau terreset. Padahal seharusnya ketika dirotasi, satuan detiknya atau satuan waktunya itu tetap berjalan, tidak terpengaruhi oleh rotasi layarnya. Oke. Ini yang akan kita coba selesaikan di sini. Nah, apa yang terjadi? Jadi, apa yang terjadi ketika aplikasi ini? Jadi, apa yang terjadi? Mengapa aplikasi ini terhenti ketika pengguna merotasi layarnya? Nah, di sini ketika pengguna menggunakan aplikasi ini atau memulai aplikasi ini dan mengklik menjalankan stopwatch-nya atau start button-nya, maka stopwatch-nya akan berjalan. Nah, metode turn timer di sini akan memulai increment angka pada satuan detik yang telah tampil di text view, yakni time_view. Maka yang digunakan adalah variabel second dan running. Nah, seperti ini device-nya. Kemudian stopwatch activity-nya berjalan, maka yang berjalan di sini second-nya atau satuan waktunya ini 14 detik sesuai dengan tampilannya pada di device, dan nilainya ini nilai jalan aplikasinya bernilai true. Nah, ketika pengguna merotasi layar dari device-nya, maka Android akan melihat perubahan orientasi layar dan ukuran layar, dan itu akan menghancurkan activity-nya, termasuk semua variabel yang digunakan pada metode runtimer-nya. Nah, ketika device-nya itu dirotasi layar, maka semua variabel yang ada pada metode runtimer-nya ini akan dihancurkan. Kemudian stopwatch activity-nya itu
akan memulai kembali atau memulai kembali dari awal metode on create-nya, dan metode runtimer-nya itu akan dipanggil kembali. Nah, pada saat activity-nya itu dijalankan kembali atau dibuat kembali, maka variabel second dan running-nya itu akan memulai dengan nilai yang default atau nilai awalnya, yakni satuan waktunya itu 0 dan nilai runningnya itu false. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rotasi layar itu mempengaruhi atau merubah konfigurasi dari device. Ketika Android menjalankan aplikasi dan memulai activity-nya, Android akan mengambil konfigurasi dari device kita. Yang dimaksud di sini adalah konfigurasi pada device seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang digunakan, serta konfigurasi pengaturan spesifikasi dari user atau penyimpanan atau lokal. Nah, di sini dijelaskan device kita di sini dijelaskan konfigurasi device kita itu termasuk dari semua option spesifikasi dari pengguna seperti lokal dan yang berhubungan dengan physical device seperti orientasi dan ukuran layar. Perubahan untuk semua pengaturan pada activity akan dihancurkan dan dibuat kembali. Nah, di sini di sini dijelaskan untuk mengenai keadaan activity-nya. Ketika Android membuat dan menghancurkan activity, maka activity ini akan bergerak dari diluncurkannya, kemudian dijalankan dan dihancurkan kembali. Seperti kita lihat pada siklus ini, ketika pada awal di launchingnya semua akan dibuat namun belum bisa dijalankan. Kemudian ketika activity-nya itu dijalankan, activity-nya akan memuat banyak sekali waktu pada saat dijalankan. Kemudian ketika activity-nya itu dihancurkan, pada poin ini activity-nya tidak akan lagi bekerja. Oke, ini dia siklus activity dari dibuat hingga dihancurkan. Di sini siklus yang pertama itu pada saat activity diluncurkan akan dibuat dan
konstruktornya itu dijalankan. Nah, pada saat dijalankan, maka akan dipanggil atau dijalankan juga metode onCreate sesegera mungkin ketika aplikasi ini diluncurkan atau activity ini diluncurkan. Kemudian pada saat aplikasi itu diluncurkan, pada saat activity ini dijalankan, activity ini dijalankan ketika terlihat di layar dan berinteraksi dengan user. Nah, ketika activity akan dihancurkan, maka metode onDestroy-nya akan berjalan segera mungkin sebelum activity ini dihancurkan. Nah, setelah activity ini dihancurkan, setelah metode onDestroy-nya ini berjalan, maka activity-nya dihancurkan dan tidak ada lagi activity yang bekerja. Oke. Activity di sini mewarisi metode siklusnya. Mewarisi metode siklusnya. Berikut ini diagram dari kelas hierarkinya, di mana siklusnya itu dimulai dari bawah ke atas. Nah, di sini ketika activity kita dibuat atau dijalankan, maka activity yang di dalam ini semua telah bisa dijalankan. Ini activity kelasnya. Kemudian ini adalah content theme wrapper-nya, kemudian ini konteks wrapper-nya, dan ini konteksnya atau abstrak kelasnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyimpan keadaan yang tetap dan tidak kembali seperti semula. Nah, seperti yang ini tadi, siklusnya dijalankan, aplikasi diluncurkan, kemudian dibuat dan dijalankan activity-nya. Nah, sebelum activity-nya itu hancur, dipanggil hancur, di sini ada metode onSetInstanceState untuk menyimpan riwayat atau menyimpan hasil yang sedang berjalan begitu. Nah, di sini bisa kita lihat metode onSetInstanceState menggunakan satu parameter yakni bundle. Bundle ini memungkinkan kita mengambil tiket data yang berbeda untuk satu
objek seperti ini. Oke. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu kode untuk onCreate-nya seperti ini. Kita tambahkan di main activity-nya. Kita beri override terlebih dahulu. Right, kemudian kita buat public void menggunakan metode onCreate, menggunakan metode onSave instance state basikan bundle. Ini tadi mengambil single object bundle, kemudian save instance state. In second kemudian kita kopikan saja kembali. Laptop saya agak nge-lag.
Untuk menambahkan di sini kita ubah menjadi tipe datanya itu boolean, karena di atas ini running menggunakan tipe data boolean. Running, di sini juga running. Saya menggunakan HP juga di sini untuk melihat ebook juga selain di laptop tadi, karena susah sekali untuk melakukan multi layar, sangat lag. Oke. Oke, kemudian kita akan menambahkan di sini sebuah value dari satuan waktu dan dari value dari variabel satuan waktu dan runningnya dari bundle. Oke, kita akan menambahkan di sini if step itu adalah null, maka variable seconds itu bernilai in variable seconds. Kemudian di bawahnya lagi itu untuk variable running. Sama seperti tadi, menggunakan get boolean step get boolean dengan value running. Jangan lupa titik koma. Nah, kita kembali ke ebooknya. Setelah kita menambahkan updatean kode di atas tadi, maka apa yang terjadi ketika aplikasi kita dijalankan? Ketika pengguna menjalankan aplikasi kita atau memulai aplikasi kita dan mengklik tombol start untuk memulai stopwatch-nya, maka metode runtimer-nya akan memulai increment-nya
memulai increment nomor dari satuan waktunya itu ditampilkan pada text view-nya atau time underscore view-nya ini. Kemudian ketika user merotasi device, maka Android di sini sudah melihat adanya perubahan konfigurasi yang dimana sudah siap ketika sudah berjalan untuk dihancurkan activity-nya. Sebelum activity-nya dihancurkan, metode onSave instance state-nya itu dipanggil. Metode onSave instance state-nya itu dipanggil untuk menyimpan satuan waktu dan nilai running-nya di dalam bundle. Nah, maka ketika di sini aplikasinya atau activity-nya di rotasi pada device-nya, maka sudah ada bundle yang menyimpan riwayat runtimer-nya tadi sebelum akhirnya akan dihancurkan. Nah, seperti ini. Android akan menghancurkan activity-nya dan membuat kembali ketika metode onCreate-nya itu dipanggil dan bundle-nya sudah dihentikan. Nilai bundle-nya akan bernilai satuan detik dan bernilai variabel satuan detik dan running-nya sebelum activity-nya itu dihancurkan. Nah, di sini kode dalam metode onCreate akan menjalankan variabel manapun dengan nilai yang sesuai pada bundle. Nah, metode runtimer dipanggil dan timernya itu tetap berjalan sesuai dengan yang ditampilkan di layar tadi dan melanjutkan increment-nya seperti ini. Kita coba ketika test drive-nya seperti ini. Sini kita coba. Ini kita coba jalankan. Nah, kemudian kita coba rotasi. Nah, maka ketika dirotasi, satuan waktunya ini tetap dijalankan sesuai dengan increment-nya. Dan ketika kita kembalikan rotasinya seperti semula, aplikasinya juga tetap berjalan, atas token juga tetap berjalan sesuai dengan increment-nya. Oke, kita hentikan. Oke. Agak nge-lag, sorry.
Selanjutnya di sini tidak hanya sebatas create dan destroy saja pada siklus activity ini. Sejauh ini yang kita lihat sudah terdapat create and destroy atau bagian create and destroy pada activity siklus hidup ini, dan kita sudah melihat bagaimana cara meng-clear atau menyelesaikan masalah menggunakan perubahan konfigurasi seperti orientasi layar. Tapi di sini tidak hanya siklus activity yang kita selesaikan saja, tetapi bagaimana aplikasi ini berjalan sesuai dengan yang kita mau. Nah, sebagai contoh di sini, ketika aplikasi ini berjalan dan kita menerima sebuah telepon, maka pada saat stopwatch ini tidak kelihatan, seharusnya dia tetap berjalan. Tetapi bagaimana jika yang kita inginkan itu stopwatch-nya berhenti pada saat kita hidden atau kita keluar, sembunyikan, dan stopwatch-nya berjalan kembali ketika kita melihat aplikasinya kembali atau masuk ke aplikasinya kembali. Nah, di sini kita tidak hanya membuat create dan distro saja, namun kita akan membuat juga start, stop, and restart. Nah, di sini secara spesifik di sini kita akan membuat 3 kunci siklus hidup, 3 kunci metode siklus hidup untuk menyelesaikan ketika aplikasi ini kelihatan dan tidak kelihatan oleh pengguna. Tidak dilihat oleh pengguna. Maka di sini akan terdapat 3 sebuah metode kunci yang dimana ada on start, on stop, dan on restart. Tidak hanya on create dan on destroy, activity ini juga mewarisi ketiga kunci di atas tadi dari activity class dari Android. On start di sini, metode on start dipanggil ketika activity kita sedang kelihatan oleh pengguna atau sedang dilihat oleh pengguna. Kemudian on stop akan dipanggil ketika activity ini tidak dijalankan atau tidak dijalankan ketika pengguna tetap berada di aplikasi ini. Namun, ketika aplikasi ini disembunyikan, activity ini akan dihancurkan juga. Jika metode stop ini dipanggil karena activity ini akan dihancurkan, maka metode onset instance state akan berjalan terlebih dahulu atau dipanggil terlebih dahulu sebelum akhirnya metode on stop itu berjalan. Nah, kemudian yang terakhir on restart atau metode on restart ini dipanggil ketika setelah activity kita ini
dikeluarkan atau tidak dilihat oleh user, namun sebelumnya kita ingin melihatnya kembali. Nah, di sini dia. Nah, ini dia siklus activity-nya ketika kelihatan sepanjang waktu. Yang pertama ketika diluncurkan, yang pertama itu akan dibuat atau on create. Kemudian yang kedua on start, metode on start itu akan berjalan dan akan memanggil activity tentang bagaimana activity ini berjalan ketika terlihat oleh user. Setelah metode onStart itu berjalan, maka user bisa melihat activity ini di layar. Nah, seperti ini. Setelah berjalan onStart, maka activity-nya berjalan. Kemudian akan masuk pada tahapan yang ketiga, itu pada saat metode onStop berjalan, ketika activity stop itu kelihatan oleh user. Kemudian akan masuk ke tahapan keempat, di mana jika activity ini kelihatan untuk pengguna, kemudian metode onRestart dipanggil untuk mengikuti dari activity onStart-nya, untuk metode onStart-nya. Kemudian yang terakhir, activity akan dihancurkan ketika metode onStop dipanggil sebelum onDestroy. Nah, di sini kita membutuhkan implementasinya untuk 2 atau lebih metode pada siklus hidupnya, yang dimana kita akan mengimplementasikan terlebih dahulu di sini untuk onStop untuk timernya. Kita akan mengoverride terlebih dahulu untuk metode onStopnya pada activity-nya kita. Kita akan buat seperti ini. Kita masuk. Ini kita akan menambahkan override kemudian on stop terlebih dahulu, yang kita tambahkan, implementasikan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan super dot on stop kemudian running sama dengan false.
Oke, kita kembali ke ebook. Setelah kita menambahkan ini tadi, implementasi dari onStop-nya, kemudian di sini kita akan melakukan sedikit perubahan pada kode jika stopwatch telah berjalan sebelum onStop ini dipanggil, maka start runningnya kembali ketika activity-nya ini fokus ke untuk mendapatkan kembali. Nah, di sini kita menambahkan private boolean was running-nya. Kita menambahkan variabel was running untuk merecord apakah stopwatch telah berjalan sebelum metode onStop ini dipanggil, dan bagaimana kita mengetahui apakah sudah di set ulang runningnya ketika activity ini kelihatan kembali. Kemudian kita tambahkan was running di sini pada bandelnya untuk mengetahui restore dari keadaan ketika variabel was running ini berjalan, ketika variabel was running ini dibuat kembali pada activity. Kemudian tambahkan di sini di bandelnya untuk menyimpan keadaan pada variabel was running. Di sini juga kita menyimpan was running untuk merecord apakah stopwatch-nya ini telah berjalan ketika metode onStop-nya ini dipanggil. Nah, di sini kita tambahkan juga override-nya untuk onStart, implementasi dari onStart-nya. Oke, kita akan menambahkan pada codingannya. Oke. Ini kita tambahkan privat boolean was running, kemudian kita tambahkan di sini was running get boolean was running. Selanjutnya di sini juga pada bandelnya kita tambahkan
running. Oke. Dan di bawah seperti stop ini kita tambahkan was running, kemudian kita tambahkan implementasi dari metode on startnya. Was running nilainya itu run. Oke, kemudian kita buat implementasi dari on start di sini support on start. Kemudian jika was runningnya ini ya kita panggil variabel was running, maka runningnya akan bernilai true. If was running, maka runningnya itu bernilai true. Oke, kita sudah menambahkan. Nah, ini dia codingan yang ditambahkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Setelah was runningnya di variabel was running kita masukkan semua ke dalam bundle dan ke metode runtimernya. Kemudian kita tambahkan implementasi dari metode on start. Nah, kita coba masuk ke aplikasinya. Kita running kembali. Problem di sini kita lupa menambahkan titik koma.
override-nya di sini. Ini ada sebuah problem. Oh, kita lupa menambahkan supercalnya. Nah, ini kita sudah menambahkan supercalnya. Nah, pada unstart juga tambahkan super unstartnya. Oke, kita coba jalankan kembali. Oke, di sini aplikasinya sudah diluncurkan. Di sini kita akan apa yang terjadi ketika aplikasinya dijalankan. Ketika user memulai aplikasinya dan mengklik start button untuk memulai stopwatch-nya, maka stopwatch-nya metode runtimer-nya ini akan berjalan sesuai dengan increment nomor pada satuan waktu di tampilan text view-nya yang ini. Kemudian user melakukan navigasi pada device home screen-nya, yakni keluar dari aplikasi stopwatch-nya. Nah, ketika metode unstop-nya di sini akan dipanggil ketika variable was running-nya itu bernilai true dan running-nya ini false, dan nomor satuan waktunya ini dihentikan increment-nya. Namun ketika user melakukan kembali navigasi ke aplikasi stopwatch-nya, maka metode onStart-nya akan dipanggil, kemudian variable running-nya ini bernilai true dan nomor pada satuan waktunya akan dimulai kembali sesuai dengan increment-nya. Nah, contohnya test drive aplikasi seperti berikut. Kita coba jalankan. Terus kita keluar. Kemudian kita navigasi masuk kembali ke stopwatch-nya. Nah, dia akan memulai dari nol kembali ketika kita keluar.
Aduh, nge-lag lah. Nah, itu dia. Kita akan keluar di detik 15. Oke. Ketika kita masuk kembali, maka dia akan memulai lagi dari detik. Dia akan melanjutkan dari detik 15 kembali. Oke. Kita stop. Kita reset. Oke, selanjutnya bagaimana jika aplikasi kita ini hanya setengah kelihatan oleh user. Nah, seperti ini. Sejauh ini kita sudah melihat apa yang terjadi ketika activity ini membuat dan dihancurkan. Dan kita juga sudah melihat ketika activity ini kelihatan dan tidak kelihatan, tapi terdapat satu situasi yang ingin kita pecahkan, yakni jika ketika aplikasinya atau activity-nya ini kelihatan tetapi hanya setengah atau tidak berfokus pada aplikasinya. Nah, seperti ini. Activity stopwatch-nya ini tetap kelihatan tetapi setengah dari yang terlihat. Ini ketika seperti ini terjadi, maka akan terpause. Nah, ini dia activity dari aplikasi lain yang berjalan di atas stopwatch, aplikasi stopwatch. Nah, keadaan activity-nya ini akan berhenti atau di pause ketika hilang fokus, tetapi tetap kelihatan oleh user. Activity-nya ini tetap berjalan dan dihentikan sejenak, keadaannya dihentikan sejenak mengenai informasi keadaannya. Oke. Nah, ini dia life cycle activity-nya ketika berada
di atas aplikasi. Ini dia siklusnya. Di sini kita akan melihat diagramnya, termasuk ada metode yang baru, yakni metode on resume dan on pause, di mana on resume ini terdapat sebelum activity-nya dijalankan, kemudian on pause ini terdapat sebelum activity-nya itu berhenti atau dihancurkan. Sebelumnya kita telah berbicara mengenai activity dihancurkan dan dibuat baru ketika user melakukan rotasi device. Dan apa yang terjadi ketika activity di pause, dan apa yang terjadi jika activity-nya di pause ketika device-nya ini dirotasi. Dan activity-nya ini melakukan metode life cycle yang sama. Nah, di sini. Activity yang asli itu melakukan semua metode life cycle dari metode on create ke metode on destroy. Nah, activity yang baru akan dibuat ketika activity asli itu dihancurkan. Sebagai activity baru, tidak akan berada di paling atas, hanya jika metode on create dan metode on start ini dipanggil. Dan ini yang terjadi, dan apa yang terjadi ketika user melakukan rotasi ketika fokus activity-nya ini tidak fokus pada ketika usernya tidak fokus pada activity-nya. Nah, ini dia life cycle-nya. Yang pertama itu on create. Nah, pada saat pengguna meluncurkan activity-nya, maka metode on create dan on start serta on resume akan dipanggil. Kemudian yang kedua, on pause. Activity lain yang berjalan di atas ini
maka metode onPause akan dipanggil. Kemudian pada saat user melakukan rotasi pada device-nya, Android melihat ada perubahan konfigurasi di mana metode onStop dan onDestroy-nya ini dipanggil, dan Android menghancurkan activity-nya. Sebagai activity baru akan dibuatkan tempatnya tersendiri juga. Kemudian yang keempat di sini, ketika activity destroyed kemudian digantikan dengan activity yang baru ketika diluncurkan kembali, maka kembali pada onCreate dan metode onStart. Oke. Nah, di sini dikatakan activity akan berjalan lurus dari onStart ke onStop dan jalan pintas ke onPause dan onResume seperti ini. Aduh, sangat lag. Nah, onStart bisa berjalan lurus, bisa juga melakukan jalan pintas langsung ke onStop dan ke restart. Nah, di sini hentikan stopwatch jika activity-nya ini terhenti. Sejauh ini yang telah kita buat pada aplikasi stopwatch-nya ini stop jika aplikasi stopwatch-nya ini tidak kelihatan, dan buat kembali apabila aplikasinya ini kelihatan lagi. Kita akan membuat lagi overriding method yakni onStop dan onStart seperti ini. Nanti sudah seperti kita tambahkan tadi.
Jadi kita akan mengimplementasikan metode on pause dan on resume seperti ini. Ketika activity ini dilanjutkan, maka metode on resume akan dipanggil. Jika activity ini dijalankan, dimulai, maka metode on resume akan dipanggil setelah metode on start-nya berjalan terlebih dahulu. Dan metode on resume itu dipanggil jika activity-nya ini dilanjutkan atau dimulai jika salah satunya stop. Ini maksud sini jika metode on start dan kode metode on resume pada aplikasi ini sama, terlepas dari itu apakah activity ini dilanjutkan atau dimulai. Nah, yang dimaksud sini kita bisa mengganti on start method dengan menggunakan on resume method seperti berikut. Sama juga seperti on stop ini kita ganti menjadi on pause. Kita akan implementasikan. Nah, di sini kita komentar saja. Kemudian kita buat baru write, kita ubah menjadi on resume, sekian saja. Kita ubah di sini on stop menjadi on pause. Super juga menjadi on pause. Seperti ini. Dan kemudian kita tambah lagi untuk on resume-nya. Coba di sini jadi on resume. Ini juga menjadi resume. Kita lihat. Oke. Kita sudah tambahkan
sudah tambahkan di sini, kita ganti dari yang di awalnya ada on start dan on stop, kita ubah menjadi on resume dan on pause. Nah, ini dia full kode dari stopwatch activity-nya. Ada beberapa yang kita tambahkan tadi di sini. Yang sudah kita tambahkan ada banyak. Ini ada kode yang diganti menjadi seperti ini. Dan ini adalah kode dari runtimernya, metode runtimernya. Oke. Apa yang akan terjadi ketika aplikasi kita dijalankan? Nah, pada saat user memulai aplikasinya dan melakukan klik pada start button atau tombol start, maka stopwatch-nya akan berjalan. Metode runtimer di sini akan memulai increment dari angka awal pada satuan waktu pada tampilan text view time underscore view-nya seperti berikut. Kemudian ketika ada activity lain yang berjalan di atas aplikasi stopwatch-nya ini, maka ketika kita keluar dari aplikasi stopwatch-nya akan kelihatan setengah. Metode on pause-nya akan dipanggil. Variable was running-nya ini bernilai true, runningnya berjalan dengan nilai false, dan angka dari satuan waktunya ini berhenti diinkrementasikan seperti ini. Activity-nya akan di pause ketika kelihatan setengah, tetapi berjalan di atas. Nah, ketika stopwatch activity-nya ini dijalankan kembali di layar utama, maka metode on resume-nya ini akan dipanggil, running-nya bernilai true, dan nomor dari satuan waktunya akan diinkrementasikan ulang kembali. Kita coba.
Kita coba jalankan. Start. Dan kita stop. Sorry, agak sedikit lag. Kita keluar dan kita navigasi kembali. Kita lanjutkan di sini ya. Sini sudah sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat keadaan kelas activity kita ketika sedang berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini keadaannya berjalan sesuai segmennya. Di sini ketika user melakukan memulai activity-nya dan menggunakan aplikasinya, maka segmennya akan berjalan dari A, G, dari A yakni memulai atau memulai metode onCreate-nya, kemudian ke G metode onStart-nya, kemudian ke D yakni metode onResume-nya. Kemudian ketika activity-nya dimulai dan digunakan, kemudian navigasi ke aplikasi lain, kode segmennya itu adalah A, ini onCreate, kemudian onStart, kemudian onResume, kemudian onPause, dan kembali ke onStop. Kemudian ketika user memulai activity-nya dan menggunakannya, kemudian melakukan rotasi pada device, kemudian keluar atau mengganti dengan aplikasi lain dan kembali ke activity-nya, maka segmennya adalah A, G, kemudian D, onResume, kemudian B, onPause, kemudian H, kemudian E terlebih dahulu, onStop, kemudian H, onDestroy, kemudian kembali ke A, ini onCreate kembali, dimulai kembali, kemudian ke G, onStart, ke D lagi, onResume, ke B, onPause, ke E, onStop, ke C, onRestart, ke G, yakni onStart, dan ke D, onRecreate atau dibuat kembali, ke D, onResume. Nah, ini dia beberapa panduan metode siklusnya, yakni ada beberapa metode. Yang pertama onCreate, yakni ketika activity-nya ini baru dibuat pertama kali, dan
penggunaan dengan normal static setup untuk melakukan dibuatnya fields, dan ini akan memberikan sebuah bundle untuk kita simpan keadaannya di activity. Next metodenya itu di onStart, kemudian onRestart. Ketika activity kita ini telah berhenti, tetapi sebelumnya kita melakukan, sebelum itu kita akan memulai kembali. Next metodenya itu di onStart. Kemudian metode onStart ketika activity kita kelihatan dan diikuti oleh metode onResume. Jika activity ini berjalan di atas layar, atau metode onStop jika activity ini tidak kelihatan. Next metodenya dia onResume atau onStop. Kemudian onResume ketika activity kita ini berjalan di atas layar kembali. Next metodenya onPause. Kemudian onPause ketika activity kita itu tidak berjalan di atas layar karena ada aplikasi lain yang dijalankan. Selanjutnya activity ini tidak akan dijalankan sebelum metodenya sebelum metodenya itu selesai. Jadi semua kode dalam metode dibutuhkan kembali untuk diikuti pada metode onResume jika activity-nya kembali ke foreground atau ke layar awal atau ke tampilan utamanya itu yang dijalankan, atau metode onStop-nya ini tidak terlihat, atau metode onStop jika activity-nya ini tidak terlihat oleh user. Next metodenya dia onResume atau onStop. Kemudian onStop ketika activity tidak begitu kelihatan, tidak lagi terlihat, ini bisa jadi karena ada activity lain yang mengcover aplikasi activity ini, atau karena activity ini telah dihancurkan. Itu diikuti oleh metode onRestart jika activity ini kelihatan kembali, atau metode onDestroy jika activity ini telah dihancurkan. Next metodenya dia onRestart atau onDestroy. Kemudian yang terakhir di sini ada metode onDestroy. Ketika aplikasi kita telah dihancurkan atau karena activity kita sudah selesai, next metodenya dia tidak ada lagi. Oke, mungkin sampai sini saja materi lifecycle activity yang bisa saya jelaskan. Sebagaimana saya melanjutkan penjelasan dari Pak dosen pada pertemuan minggu lalu,
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.